Kami dari CGB Angkatan 11 Kabupaten Blora. Perkenalkan, saya Sri Eno Pravitasari, Saya Puji Lestari, saya Trimei Suci Setianingsih akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Cici, selamat pagi. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Pravita. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya sehat juga Bu. Syukurlah kalau Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Bu, pagi ini ada sesi kucing dengan Bu Puji ya Bu ya? Benar Bu, saya berencana nanti jam 9 akan melakukan kucing dengan Bu Puji. Baik Bu. Nah, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi kucing yang akan Ibu berikan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses kucing antara Ibu dan Bu Puji. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses kucingnya? Ya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Pravita yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat dan pada saat saya melakukan kucing bersama Bu Puji nanti. Nah, baiklah ya Bu ya. Sebelum Ibu memulai proses kucingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari kucing yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching yaitu saya akan melihat apakah dalam percakapan coachingnya sesuai dengan alur kita atau tidak. Sudah kita ketahui bersama ya Bu ya, bahwa alur kita itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip kucing itu sendiri membentuk kemitraan dengan kucing, menggali komprehensi kucing itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam kucing yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Nanti ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini itu maksudnya itu resif, summaries, dan juga appreciate ya. Nah, appreciate itu Ibu bisa menerima pernyataan dari kucing Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu bisa juga merangkum pernyataan maupun permasalahan dari kucing nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada kucing Ibu. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Ya Bu, saat melakukan kucing nanti saya berencana melakukan sesuai dengan alur berita. Dan saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip serta kompetensi di dalam kucing. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang disampaikan oleh Ibu Pravita. Ya Bu. Nah, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Ya Bu. Nah, pertama, kompetensi kucing apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Ya Bu, jadi saya saat melakukan kucing nanti saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama tentang kehadiran penuh. Kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi Ibu, bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi dari Ibu? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi itu pada bagian mendengarkan secara aktif dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, berarti kompetensinya ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Ya benar Bu. Nah, kemudian seperti apa sih indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin kan dari sesi coaching ini?
pertama, nanti saya mampu menyimak dan yang saya lebih banyak mendengar daripada berbicara mendengar. Serta nanti saya terbatas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Oh, demikian ya Bu Cici kegiatan dari praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin dicapai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Puji ya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai melaksanakan coaching, kita akan bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang proses hasil coaching yang Ibu lakukan nanti. Gitu ya Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbincang sebelum saya melakukan coaching nanti. Iya Bu, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Cici. Iya Bu, waalaikumsalam. Selamat siang Bu Puji, apa kabar Bu? Selamat siang Bu, saya sehat ya, walaupun ada sedikit pikiran ini Bu, ada sedikit problem. Ada yang bisa saya bantu Bu Puji? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya lagi free nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Bu Cici, saya mendapat gambaran tentang bagaimana langkah yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Puji? Jadi gini Bu, saya kan ngajar kelas 5. Ada satu siswa saya yang menggunakan bahasa murid. Nah itu membuat saya pusing menghadapinya Bu. Baik, tadi Bu Puji bilang ada satu siswa yang belum lancar membaca dan menulis. Apakah Ibu sudah pernah menelusuri penyebab masalah ini? Sudah Bu, saya sudah mendekati anak tersebut dan saya pun juga sudah berbincang dengan guru kelas sebelumnya terkait kemampuan baca tulis anak tersebut. Lalu dari pengamatan Bu Puji, mengapa murid tersebut bisa dikatakan terlambat dalam membaca dan menulis? Iya Bu, jadi setelah saya amatin dan berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya, mengapa anak tersebut dikatakan terlambat baca dan tulisnya, karena dari tingkat IQ memang bisa dikatakan kurang dari teman-temannya. Dan juga saya melihat dari latar belakang orang tuanya pun masih tipe orang tua yang belum melek akan pentingnya pendidikan. Begitu Bu menurut pendapat saya. Nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Puji harapkan pada murid tersebut? Ya, tentu saja saya mengharapkan murid tersebut dapat meningkatkan kemampuan baca dan tulisnya, sehingga nantinya untuk jenjang kelas yang lebih tinggi, murid tersebut tidak terlalu jauh ketinggalan dengan murid-murid yang lain. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Puji lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid supaya dapat meningkatkan kemampuan baca dan tulisnya? Jadi hal ini akan saya lakukan, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa semakin berminat dan semangat untuk belajar bersama saya, dan juga saya akan memberikan pendampingan khusus untuk satu murid itu. Baiklah Bu, apa kira-kira ada metode yang pernah berhasil Anda lakukan di kelas? Ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan membuat game pembelajaran yang dengan pesan belajar. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan secara berantai, dan secara otomatis semua siswa akan membaca teks yang disajikan. Tetapi untuk anak yang istimewa tadi, meskipun dia tidak bisa mengikuti teman-teman yang lainnya, si anak tersebut juga menjadi paham karena sudah disampaikan langsung dengan temannya. Hasilnya semua siswa terlibat dan pembelajaran dapat sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa sekali Bu Puji. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Menurut saya masih antara 8 sampai 9. Baiklah, selanjutnya rencana apa yang akan Ibu Puji lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan yaitu sesegera mungkin mencari metode pembelajaran yang bervariasi dan menerapkannya, mencari informasi tentang bagaimana cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari murid atau saya sendiri sebagai seorang pendidik. Dan tak lupa saya akan segera mungkin memberikan pendampingan khusus pada murid tersebut untuk berlatih membaca dan menulis. Baik, siapa yang dapat membantu Bu Puji dalam menyusun dan melakukan rencana tersebut?
Yang membantu saya ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini dengan orang tua murid. Kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan Bu Puji untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu, karena ini akan saya terapkan secara secepat mungkin. Tapi mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu lama. Namanya juga proses, tidak ada yang instan ya, Bu. Ya, betul Bu Puji. Nah, kapan Bu Puji akan menerapkan rencana ini? Secepatnya, Bu, agar murid segera mendapatkan haknya mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan oleh murid maupun saya sebagai gurunya. Ya, kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Puji lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten secara terus-menerus melakukannya, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga setia mendampingi murid yang memang membutuhkan perhatian khusus, Bu. Ya, baik Bu Puji. Adakah dukungan dari pihak lain yang Anda butuhkan? Kalau di sekolah, dukungan sarana prasarana dan moral tentunya sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Mungkin internal dari dalam diri saya, Ibu, dalam menjalani ke depannya nanti. Ya, baiklah Bu Puji, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Puji setelah berbincang tadi? Tuhan, lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya sudah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu Bu Puji. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Puji sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah berkenan mendengarkan saya dan meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak. Saya senang mendengarkan cerita Ibu, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa terus saling sharing ya. Sampai jumpa Bu Puji. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Bu. Salam sehat dan bahagia. Wah, Bu Cici luar biasa ya pastinya ya, tadi sudah berjalan lancar. Perasaannya gimana Bu setelah melakukan coaching? Ya Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan banyak cerita dari Puji, ya saya sehingga semua permasalahan yang ada di Puji bisa tersampaikan. Nah, baik Bu Cici, pada saat coaching tadi tuh jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Cici harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi sih Bu? Iya Bu, jadi setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Puji, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Iya, nah baik ya Bu ya. Jadi sudah tercapai ya tujuan atau indikator yang Anda harapkan ya Bu ya. Insya Allah sudah. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Ya, baik Bu, silakan. Baik, nah berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai alur cerita ya Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada Puji pada sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasikan permasalahannya, merancang aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah memacu beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Cici sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itulah fokus Ibu yang ingin saya observasi ya Bu ya. Iya Bu. Ya, nah menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi ya Bu ya. Nah, kompetensinya pun sudah tercapai Bu. Ya, baik Bu. Saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas pemaparan yang Ibu berikan. Iya, nah Bu Cici dari hasil coaching yang baru saja Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya Bu? Baik Bu, saya ke depannya masih ingin terus berlatih lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, sehingga ke depannya saat melakukan coaching saya dapat memancing Puji
untuk bercerita lebih banyak dan mampu memancing Puci untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan. Ya, baiklah Bu Cici, semoga kompetensi tersebut dapat tercapai ya Bu ya dalam praktek coaching selanjutnya. Iya Bu, saya akan terus banyak berlatih kucing sehingga kedepannya bisa lebih baik. Amin. Nah, kira-kira ada hal yang ingin disampaikan nggak Bu? Menurut saya sudah cukup Bu. Baik. Nah, kalau sudah cukup, baik sampai bertemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih.